Pertama, kita melihat bahwa kelas menengah di Amerika ini turun. Artinya kalau kelas menengah di Amerika turun, itu makanya pekerjaan presiden terpilih itu penting untuk mengangkat kelas menengah. Nah, bagi Indonesia tentu kelas menengah yang turun akan mengurangi demand terhadap produk-produk Indonesia. Nah, kita ketahui Indonesia dan seperti negara ASEAN yang lain itu mengandalkan konsumsi di Eropa, konsumsi di China maupun konsumsi di Amerika. Sehingga tentu perlu kita perhatikan agar kalau ekonomi dunia kembali sebelum pre-pandemi kan pertumbuhannya relatif tinggi di atas 6%. Sekarang kan masih rata-rata di 3%. Jadi seluruh dunia masih melihat bahwa global belum baik-baik saja. Sehingga kita juga harus memperhatikan perkembangan kekuatan ekonomi di negara-negara lain. Ya. Artinya tapi ada kebijakan dari masing-masing kandidat yang diantisipasi nggak untuk perubahan kebijakan di dalam negeri juga? Ya, kalau kita melihat saja karena memang sekarang dengan kemarin Joe Biden itu kan juga mendorong agar manufacturing kembali ke Amerika. Kalau sebelumnya kan Amerika mendorong manufacturing itu di negara-negara Asia termasuk China. Tetapi sekarang mereka merasa bahwa dengan kekuatan teknologi di Asia yang utamanya Cina juga semakin tinggi, mereka tidak ingin ada ketergantungan terhadap Asia. Makanya mereka keluarkan yang namanya Inflation Reduction Act, termasuk di dalamnya untuk critical mineral. Nah, bagi Indonesia kita sudah mulai berbicara dengan Amerika untuk critical mineral. Karena kita adalah the largest producer daripada nikel dan EV ecosystem, termasuk anodenya. Jadi bukan hanya berbasis kepada bahan baku mineralnya, tetapi anodanya yang basisnya adalah carbon black. Ada impact ke harga? Kalau harga minyak tentu impact-nya apa yang terjadi di Timur Tengah, di Middle East. Berapa jauh tit entet antara Iran dan Israel. Tetapi tentu kepemimpinan di Amerika akan sangat berpengaruh juga terhadap baik itu perang di Ukraina maupun perang di Israel. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Mas, ngobrol dulu bentar Mas. Sedikit dong Pak Idam. Kenapa? Pelantikan ini, Bang. Hah? Hari ini informasi yang kami terima lewat surat undangan itu pelantikan pengganti antar waktu anggota KPU Indonesia yang sebagaimana sudah diketahui oleh publik ya, dan penggantinya itu Mbak Ipa ya, dan hari ini jam 11 akan dilantik oleh Bapak Presiden. Sudah 2 bulan ya. Waktunya memang sudah 2 bulan lamanya ya memang. Pelantikan merupakan kewenangan penuh Bapak Presiden atau pemerintah. Seperti itu. Kan menjelang pilkada serentak. Iya. Dan untuk mengantisipasi politik uang dan sebagainya. Berkaitan dengan mitigasi politik uang, kami sebagai penyelenggara pemilu sesuai dengan apa yang ditugaskan oleh Undang-Undang Pilkada kepada kami, itu adalah melakukan kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih dan aktivasi partisipasi masyarakat. Karena untuk memutus mata rantai praktek politik uang itu harus melakukan gerakan bersama. Jadi tidak sekedar penyelenggara pilkada, tetapi juga seluruh stakeholder dan pemilih memiliki komitmen yang sama untuk memutus mata rantai praktek politik uang. Tapi kalau mengawal KPUD agar lancar pilkada mulai dari logistik sampai pelaksanaan dan perhitungan gimana?
Hari ini informasi yang kami terima dari Divisi Logistik, Mas Yulianto Sudrajat menyampaikan logistik itu lancar, dan untuk informasi lebih lanjut nanti bisa wawancara kepada Mas Yulianto Sudrajat. Dan insya Allah persiapan menjelang hari H, khususnya pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi, semuanya sudah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Kami yakin tidak ada gangguan ataupun hambatan sehingga pemilih di TPS dapat terlayani dengan baik. Untuk DKI dan mungkin wilayah lain yang kemudian Berkaitan dengan penyelenggaraan pilkada di DKI, itu tidak hanya undang-undang pilkada, tapi juga menggunakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024, khususnya pasal 10, apabila memang tidak ada salah satu pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50%, maka pasangan calon yang memperoleh perolehan suara ranking pertama dan ranking kedua, atau terbanyak pertama dan terbanyak kedua, itu mengikuti putaran kedua. Berkaitan dengan probabilitas adanya putaran kedua, kami tentunya KPU RI ini tidak punya kapasitas untuk mengomentari hal tersebut. Kita tunggu saja proses pemungutan penghitungan suara di DKI Jakarta. tapi secara teknis bisa disiapkan kan? Artinya Informasi yang disampaikan oleh rekan-rekan KPU DKI Jakarta, rekan-rekan sudah mempersiapkan semuanya. Tapi kami tidak punya kapasitas bicara apakah ini satu putaran atau dua putaran. Kita tunggu saja proses pemungutan dan penghitungan suara. Oke. Judulnya udah bagus sih Pak. Apa? Udah. Manfaat Istana. Ya. Duh, kan bukan saya statusnya diundang. Oh, ya mensesnya sudah ganti loh ya. Ya tadi pagi saya barusan ke BNPB untuk memonitor perkembangan terakhir mengenai erupsi Gunung Berapi di Flores Timur di NTT. Ini Pak Kepala BNPB sudah ke lapangan, Pak Wamensos juga ke lapangan untuk ngecek perkembangan terakhir apa yang perlu dilakukan. Sambil jalan juga untuk terus mempersiapkan kemungkinan pasca bencana. Tapi sekarang masih fokus ke penanganan darurat. Ada arahan dari Presiden. Oh sudah jalan. Kementerian Kesehatan juga kan ini erupsi ya, pasti ada masalah kesehatannya sangat runik. Seperti luka bakar, iritasi di mata, kesulitan pernafasan. Jadi bukan hanya penanganan langsung, tapi juga pengiriman masker dan lain-lain sudah dilakukan. Jadi semua kementerian sudah turun. Tidak ada kendala ya Pak? Insya Allah enggak lah. Ada arahan Moga-moga. dari Pak Presiden nggak sih Pak? Dan kemudian ada apakah Pak